Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Ulasan Bola. Kali ini saya akan mengulas tentang timnas Indonesia yang akan menghadapi Piala AFF. Nah, pertanyaan besarnya kan banyak netizen yang mempertanyakan bahwa apakah timnas kita yang sekarang sudah di level Asia perlu menjuarai Piala AFF? Apakah timnas Indonesia perlu menseriusi Piala AFF? Itu menjadi pro kontra yang sampai sekarang tiada hentinya ya. Simak channel Ulasan Bola dan saya akan mengulas tentang itu. Coach STY sudah memanggil beberapa pemain dan mayoritas adalah timnas U22 ya, timnas yang berlaga di Piala AFF sebelumnya. Dan ada beberapa pemain diaspora yang dipanggil seperti Rafael Strijk, kemudian juga ada Ivar Zener, dan kemudian juga ada Marcelino yang abroad juga, dan Pratama Arahan. Nah tentu ini keputusan yang cukup bijak, mengingat padatnya jadwal para pemain timnas di kualifikasi Piala Dunia kemarin, dan juga mungkin karena ini bukan agenda FIFA, kemungkinan pemain-pemain seperti Martin Paes, kemudian Calvin Verdong, Jai Izes, kalaupun dipaksakan dipanggil tidak akan diizinkan oleh klubnya ya, karena ini memang belum menjadi agenda FIFA. Pertanyaan berikutnya, apakah kita perlu memenangi piala ini? Saya sebagai netizen, sebagai orang yang mengikuti perkembangan tim nasional ya kurang lebih 20 tahun lah, karena saya masih muda ya. Saya sih berharap pengen lah minimal satu kali timnas Indonesia bisa juara Piala AFF. Alasannya begini teman-teman. Kita kan sering bilang bahwa kita adalah King ASEAN ya, kita menjadi Raja Asia. Kita juga satu-satunya tim yang bisa meraih poin 6 di babak ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya Vietnam dan Thailand mereka hanya mampu meraih 4 poin dan 3 poin. Kita sudah mampu meraih 6 poin dalam 6 pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia di ronde 3. Artinya kita sudah bisa dikatakan levelnya Asia lah. Kita di ASEAN prestasinya paling tinggi ya di level itu. Meskipun ada paradoks di mana kita belum pernah sekalipun memenangkan Piala AFF. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah penting? Saya sih lebih ke pengen memvalidasi aja gitu. Kan biasanya kalau kita menilai sebuah tim itu raja atau juara itu kan validasinya melalui piala ya. Misalkan Madrid, King Madrid, juara UCL 15 kali misalkan gitu. Tapi sebetulnya meskipun begitu saya tidak tidak ngebet teman-teman. Kalau misalkan timnas Indonesia ini harus kandas di fase grup, kandas di semifinal, kandas di final, saya nggak akan jadi orang yang menghujat. Saya tetap akan mendukung timnas Indonesia. Jadi ini lebih ke harapan aja. Kan pertanyaan netizen gitu kan, apakah kita perlu memenangkan Piala AFF? Lihat Singapura, 4 kali juara AFF tapi belum pernah masuk ke ronde ketiga Piala Dunia misalkan. Lihat Singapura, 4 kali juara AFF tapi belum pernah sekalipun tampil di Piala Asia melalui fase kualifikasi misalkan. Saya setuju. Dan saya pun memang kalau disuruh milih, mending mana nih? Juara AFF terus atau masuk Piala Asia terus? Ya saya jelas lebih memilih masuk Piala Asia terus karena lebih bergengsi. Tapi kalau ditanyanya pengen atau enggak ya pengen. Saya pengen melihat timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF karena selama saya nonton mungkin tahun 2002, tahun 2004, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2021 dan terakhir kemarin timnas kita hanya mampu bisa meraih runner up sebanyak 6 kali. Nah, saya ingin melihat timnas kita menjuarai. Meskipun begitu, balik lagi pertama tadi, itu bukan menjadi suatu prioritas yang utama gitu loh. Nah, melihat materi pemain yang dibawa STY sih, saya kira cukup optimis ya. Karena di sisi lain, Thailand pun tidak memanggil pemain seniornya seperti Keraton Bunmatan, Chanatip Songkrasin misalnya. Kemudian Vietnam juga kabarnya meskipun mereka serius ya, ada beberapa pemain yang tidak diturunkan. Malaysia juga katanya begitu. Jadi sebetulnya secara peluang masih terbuka, masih dinamis, dan mungkin 4 tim yang saya sebutkan tadi menjadi unggulannya masuk semifinal. Jadi menurut saya mari kita semua netizen, para pendukung timnas, kita doakan yang terbaik. Kita hiraukan orang-orang yang mungkin terus-menerus mengkritik STY, biarkan saja itu menjadi porsinya dia. Kita fokus ban support, kita mengkritik jika memang ada yang harus dikritik, kita apresiasi jika memang layak diapresiasi, kita dukung bagaimanapun kondisi timnas ya teman-teman. Jadi saya sih cukup optimis Piala AFF ini bisa dijadikan sebagai trial, bisa menjadikan sebagai pengalaman berharga para pemain U22,
dan juga bisa menjadi pelecut semangat, motivasi bahwa kita memang sudah di level Asia dan kita buktikan, kita validasi dengan menjuarai Piala AFF. Itu kan lebih indah ya. Kita juara Piala AFF, langganan Piala Asia, bahkan nanti kita bisa ke Piala Dunia. Jadi kita berpikir positif aja. Dan memang Pak Erik pun bilang bahwa kita pengen jadi yang terbaik, meskipun beliau tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa harus juara, tapi menjadi yang terbaik mungkin itu menjadi juara ya mungkin ya teman-teman. Jadi saya harap sih kita hentikan polemik tentang penting atau tidak penting juara AFF, karena menurut saya ya siapa sih yang nggak mau juara, tapi jangan sampai AFF ini menjadi tolak ukur, menjadi terus-terusan menjadi isu yang liar, isu yang diperdebatkan sampai STY out. Misalkan jangan sampai nanti Indonesia kalah di fase grup nih, STY out. Itu kan apa ya istilahnya, kurang bijak lah. Kita melihat proses perjalanan STY 4 tahun di timnas, progres kita naik terus, dan kita sekarang memandang AFF ini tidak lagi mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya. Meskipun kita tetap pengen juara ya, kita lihat hasilnya nanti. Semoga timnas Indonesia meraih hasil yang terbaik seperti kata Pak Erick Thohir. Mungkin sekian ulasan bola kali ini dan salam olahraga.